nih Bismillah. nanti. Tar, saya ulangi lagi. Oke, silakan masuk Pak Samsul. Iya, Bu, terima kasih. Boleh duduk, Bu? Ya, silakan Pak, duduk Pak. Silakan. Iya, Bu. Gimana kabarnya Pak Samsul? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, saya dengar kabar dari Bapak di WA. Saya baca Iya. keterangannya bahwa Bapak akan melaksanakan proses coaching ya dengan rekan sejawat Bapak. Ya, betul, Bu. Memang saya kemarin WA Ibu, chat Ibu bahwa saya hari ini akan melaksanakan coaching dengan rekan sejawat. Tentunya ada pengembangan-pengembangan di situ yang saya harapkan dengan rekan sejawat itu, Bu. Oh, gitu. Apa Pak yang akan dikembangkan, Pak? Saya kurang ada hal yang kurang untuk kompetensi-kompetensi dalam mengobrol dengan teman itu kan ada beberapa ini, tetapi saya khususkan, saya spesialkan Mm-mm. untuk kali ini pengen hadir penuh gitu loh, Mm-mm. present dengan Oke, ini saya rekan sejawat saya kehadiran. ketika saya ngobrol dengan dia, saya betul-betul menguasai hal, maksudnya betul-betul Mm-mm. hadir di situasi yang dia ceritakan begitu, Bu. Oke. Intinya kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan dalam hal coaching ini adalah tentang kehadiran penuh, present itu Pak ya. Iya, Bu, betul, Bu. Bagaimana Bapak menilai terhadap kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan ini? Untuk saat ini berada Dalam pada skala berapa? dalam penilaian saya terhadap yang akan saya kembangkan ini, Bu, di hadir Mm-mm. penuh ini di nilai 70, tetapi saya masih kalau di hal ini 70 ini saya menganggap masih kurang karena di saat kita ngobrol dengan teman itu memang Mm-mm. hal yang hadir penuh di situasi itu tidak cukup hanya nilai segitu. Saya pengennya ini 95, 96 begitu, Bu. Oke. Eh, Kalau boleh diperjelas, yang seperti apa yang Bapak inginkan? Selain tadi kehadirannya, presence-nya berada di nilai 95, 90. Mm-mm. Ya, di bagian nantinya saya hadir penuhnya ini yang saya harapkan saya total dalam obrolan, secara totalitas saya dengan Mm-mm. obrolan tidak mengecewakan dia Mm-mm. dalam penanggapan-penanggapan pertanyaan, memberikan pertanyaan, terus meneruskan pemantik-pemantik lain dari sumber yang dia jawab, begitu, Bu. Oke. Jadi intinya benar-benar present banget Pak ya, tidak Iya, setengah-setengah. Bu. Eh, Oke, saya harapkan mudah-mudahan yang apa dicita-citakan oleh Pak Samsul itu tercapai dalam proses ini. Ini, Sepertinya kalau apa namanya rekan sejawat Bapak sudah hadir, prosesnya mau iya, dilaksanakan, silahkan. iya, makasih, Bu. Udah hadir, Bu, rekan sejawatku. Oke, terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum. Iya, terima kasih, Bu, waktunya. Oke, baik Pak. Baiklah, Assalamualaikum, Pak Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Samsul? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sendiri gimana, Pak? Sehat, Alhamdulillah Pak. Nah, Ya, untuk pertemuan ini memang udah janjian kemarin yang Bapak ke ruangan saya, namun kemarin itu saya ada hal yang memang tidak bisa saya
tertunda. Nah, makanya saya jadwalkan hari ini. Gimana Pak ya untuk pertemuan kita ini? Rencananya gimana Pak? Baik, saya pengen ngobrol-ngobrol ini sama Pak Samsul terkait dengan apa ya, merefleksi mungkin kegiatan yang sudah saya lakukan kemarin. Gitu. Oh gitu. Pak Samsul sibuk? Oh enggak Pak, ini memang udah saya luangkan untuk kedua ini untuk Pak Putra. Apa Pak Baik. definisinya tujuan akhir yang perlu diketahui ini Pak? Saya ya ingin apa ya, semacam merefleksi kegiatan jati diri yang kemarin sudah saya lakukan begitu di hari Selasa kemarin Pak Samsul. Oh ya, jati diri terkait kelas berapa itu Pak ya? Kelas 12, jadi jati diri kalau kami memang pakai istilahnya eh, jati diri bukan perpisahan. Jadi Oh iya ya. semacam peneguhan ini bahwa setelah melakukan proses di SMK Negeri Sukoharjo, ya kita meneguhkan jati diri mereka sebagai lulusan begitu. Iya. Jadi peneguhannya ini di akhir Pak ya, bukan di awal kelas 10 Pak ya. Bukan di pas ini, jadi semacam pengukuhan begitu. Pengukuhan bahwa mereka adalah siswa yang berkarakter begitu, semacam itu, Pak. Oh ya. Kira-kira ini apa kesempatan apa yang memang dibutuhkan sekolah untuk pengembangan atau pengukuhan jati dirinya anak-anak ini? Jadi apa ya, kegiatan yang kita lakukan itu memang eh, untuk ya semacam mengukuhkan jati diri mereka sebelum mereka terjun ke masyarakat begitu, Mas Samsul. Jadi Iya berharap ya. kita dengan eh, kegiatan ini ya alumni Hmm. kita ini memang siap untuk berkiprah di masyarakat, memberikan kontribusi baik begitu, Pak Samsul. Untuk capaian kekuatannya dari adanya jati diri, ada pengukuhannya kelas 12-nya ini, kekuatan yang pengen dicapai sekolah ini apa Pak ya? Yang tentu ingin eh, sekolah capai ya adanya kesadaran dari alumni begitu bahwa setelah mereka selesai mengikuti kegiatan di pendidikan selama 3 tahun di sekolahan, tentu ya Iya, eh, apa ya selesai pendidikan di SMK. Tapi begitu kita kukuhkan mereka sebagai alumni dari SMK Negeri Sukoharjo, tentu perjuangan selanjutnya ya menanti mereka begitu bagaimana mereka bisa menerapkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di sekolah ini ya tentunya ketika mereka terjun ke masyarakat langsung begitu Pak Samsul. iya. Jadi ada peluang-peluang kemungkinan ya untuk terjun ke masyarakat yang lebih baik setelah ada pengukuhan ini. Nah, selain itu apa Pak kemungkinan-kemungkinan lain selain dari masyarakat itu Pak? Tentu ketika pelepasan ini karena memang di SMK kan ada slogan BMW begitu, bekerja Iya, melanjutkan sama berwirausaha. Tentu ini juga iya, ya semacam uh, kita sampaikan juga dengan anak-anak terkait dengan informasi bahwa mereka selain bisa terjun ke masyarakat, berwirausaha mungkin, kemudian ada yang pengen menambah pengalaman untuk di pendidikan formal ya kita arahkan, kita berikan gambaran terkait dengan uh, sekolah-sekolah yang bisa mereka akses, kampus-kampus yang bisa mereka akses. Kemudian untuk bekerja ya tentu sekolah juga bekerja sama dengan BKK ya dalam hal ini yang iya. mengarahkan siswanya untuk bekerja dan alhamdulillah eh, Hmm, formasi Pak Samsul di tahun ini salah iya, karena memang SMK Negeri Sukoharjo sudah punya ikatan kerjasama dengan PT Schneider yang di Cikarang dan kebetulan iya. sekolah kita salah satu yang mengadakan kelas industri.
Kemarin di Mm-mm. bulan April kemarin pas Ya. puasa itu diadakan kelas industri, kemudian sudah berakhir dan ending dari kelas industri itu rekrut massal. Dan alhamdulillah Oh, dari 14 siswa yang ikut itu sudah beberapa orang yang lulus di tahap berikutnya dan alhamdulillah 3 orang lulus begitu. 3 orang lulus iya. diterima sebagai calon tenaga kerja dan insya Allah di bulan Juni besok begitu dapat ijazah sambil nunggu umur mereka 17 nanti langsung magang begitu Pak Samsul dengan ya upah minimum begitu Pak Samsul. Nah ini juga menjadi salah satu tujuan dari diadakannya kegiatan ini begitu Pak Samsul. Iya, iya. Jadi itu peluang-peluang atau kemungkinan yang bisa diambil itu Pak. Dan itu sekaligus saya simak, saya amati tadi, itu kekuatan-kekuatan yang mau dicapai juga. Ya. Jadi itu jurusan apa saja Pak ya yang memang ke arah Schneider tadi Pak ya? Kalau Ini. Schneider karena memang eh, Schneider ini perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan jasa maupun barang terkait listrik, jadi hanya jurusan listrik begitu Pak Samsul yang Oh sementara iya, ini iya. kerekrut walaupun memang tak informasi dari marketing di sana bahwa ada juga yang jurusan lain yang bisa masuk, misalnya jurusan DKV dengan TKJ begitu karena ada hal-hal juga yang bisa dilakukan. Mereka juga butuh tenaga kerja di bidang itu begitu Pak Samsul. Iya, iya. Jadi ini ya apa memang jurusan yang diutamakan itu jurusan listrik, bahasa instalasi listrik Pak ya. Betul Pak. Yaitu oh iya, terus yaitu semacam masih berkaitan dengan kekuatan, kemungkinan yang mau dituju. Nah, untuk persiapan di rekrutmennya tadi, itu pengen saya lebih detail lagi. Itu apa Pak hambatan yang dihadapi untuk persiapan anak untuk seleksi, untuk persiapan anak untuk ditempatkan di Schneider ini. Jadi hambatan-hambatan sekolahan atau jurusan ini apa aja Pak ya? Kalau hambatan ya karena memang eh, kita mau melaksanakan ini dengan anak tentu hambatan terbesarnya adalah anak. Jadi dari 72 eh, siswa di listrik itu hanya 24 orang yang mau mengikuti kelas industri. Kemudian eh, pas seleksi awal dari 24 orang yang ikut itu ya 10 orang langsung gugur di tes awal begitu. Padahal tes awal itu, nah memang ada salah satu guru kita yang jadi instruktur di kelas industri itu, beliau juga sudah memberikan Ya, ini soal-soal yang terkait dengan ini karena beliau dapatkan dari sana begitu dari Schneider, iya, ternyata 10 orang tidak bisa menjawab itu. Kemudian pada iya. saat praktek itu ada 6 orang yang kemudian gagal ketika praktek untuk apa ya ngerimping begitu jadi membuat rangkaian listrik begitu Pak Samsul. Jadi kendala utamanya Iya, di anak-anak begitu Pak Samsul. ya kendala utamanya di anak Pak ya untuk tadi dari 72 terus dia yang masuk di kelas industri 24 dan terus untuk seleksi awal 10 yang gugur dan 6 yang gagal lagi begitu Pak ya. Memang luar Iya. biasa itu Pak untuk menunjukkan jati dirinya untuk pengukuhan benar-benar dengan kelas 12 ini. Solusinya Pak yang memang tadi ada 16 yang gugur ini dan yang untuk melanjutkan itu tadi selain dia ada soal atau kisi-kisi dari pihak Schneider sana apa Pak solusinya Pak? Tentu penyiapan siswa yang lebih maksimal begitu. Penyiapan siswa yang lebih maksimal. Kalau kemarin kan karena memang kami menjalin kerjasama dengan Schneider itu baru di bulan Februari artinya memang langsung maraton begitu.
Dan ketika besok disiapkan dari kelas 11 tentu hal ini lebih maksimal. Yang kedua, selain menyiapkan siswa memang perlu juga support dari berbagai unsur. Artinya kalau kemarin hanya melibatkan guru produktif begitu, tentu untuk Ya, kedepannya juga perlu menjalin komunikasi dengan ya, guru lain, terkhusus mungkin guru eh, apa bahasa mungkin terkait dengan tata bahasa dan kemudian juga iya, kerjasama dengan guru bahasa Inggris karena memang catatan dari pihak Schneider kemarin siswa ini agak kesulitan ketika harus menjelaskan iya, kalimat-kalimat perintah yang dalam bahasa Inggris begitu. Jadi selain menyiapkan siswa yang jauh lebih awal begitu Pak Samsul untuk keterserapan yang jauh lebih baik, tentu juga kerjasama dengan berbagai elemen begitu dari guru agama, bagaimana bisa menerapkan etika dan moral, kemudian budaya kerja begitu kan. Tentu juga iya, pelajaran yang lain perlu mensupport kegiatan ini agar hasilnya lebih maksimal begitu ya, Pak Samsul. betul, betul. Betul, saya paham betul itu Pak untuk hal yang terkait itu tadi, untuk dua kompetensi itu tadi. Itu semacam memang rencana yang mau ini Pak ya, semacam rencana untuk menggapai tujuan itu Pak ya. Betul. Untuk apakah ini apa prioritasnya ke depannya nih Pak? Baik, kalau rencana yang sudah kami lakukan karena memang kemarin kami selesai yang diterima 3 orang ya kami langsung di tim manajemen itu langsung meradakan koordinasi begitu. Em, mengumpulkan data terkait dengan kenapa ada beberapa orang yang nggak bisa lolos di tahap berikutnya dan catatan-catatan itu sudah kami inventaris, tentu akan kami lakukan tindak lanjut duduk bareng dengan guru-guru produktif, kaprok listrik, kemudian juga kami akan masukkan juga ke apa ya, masukkan ke ag- agar kegiatan di eh, pembinaan, kemudian jam tambahan untuk anak-anak di kelas industri ini bisa menjadi prioritas Iya. juga di rencana anggaran belanja sekolah begitu Pak Samsul. Oh iya ya, luar biasa itu Pak ininya rencananya Pak. Untuk segala antisipasinya sudah saya amati memang sudah ada di dalamnya, sudah luar biasa. Eh, Kira-kira untuk tindak lanjutnya ke depannya ini Pak, apakah ada target jangka pendeknya ini Pak? Kalau misalnya kalau misalnya ada jangka pendek atau jangka panjangnya nanti tentunya saya pengen ada pertemuan lagi, ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Putra. Apakah ada itu Pak? eh ini kan kami lagi nunggu keberangkatan anak-anak yang kemarin keterima Pak Samsul. Jadi insya Allah di bulan Juni nanti ada eh, tim kita yang antar ke sana. Tentu Ya, kemudian akan ada informasi-informasi yang lebih cepat kami terima nanti ketika ada alumni-alumni yang sudah kerja di sana. Tentu ini hmm, akan menjadi apa ya modal kami untuk melakukan pengembangan-pengembangan program di sekolah berikutnya. Jadi mungkin ya, di bulan Juni nanti di awal bulan Juni itu insya Allah mm-mm. ada progres baru terkait dengan kegiatan ini begitu Pak Samsul. Ya, ya, ya. Jadi progresnya adanya di bulan Juni nanti Pak ya. Insya Allah begitu Saya Pak. pengen dengar lagi, pengen ngobrol-ngobrol lagi di pertengahan Juni nanti, apakah ada progres yang signifikan dari 24 tadi lulus semua misalnya, tidak hanya ini nggak ada kegagalan lagi, saya pengen ada berita-berita baik itu Pak. Bisa Pak ya nanti Pak ya? Ya, insya Allah nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Samsul nanti terkait dengan progres yang terbaru terbaru nanti gitu. Ya, oke, oke. Terima kasih Pak. Apakah ada lagi Pak yang
ada yang perlu disampaikan lagi, Pak? Insya Allah sementara cukup. Jadi sudah menyampaikan ini terkait dengan rangkaian kegiatan jati diri. Kemudian saya sudah menyampaikan progres dari siswa kami yang kebetulan alhamdulillah 3 yang keterima sebelum mereka menerima ijazah. Ya tentu ini hal yang menyenangkan dan kemudian mengembirakan, Iya. yang juga harapan saya pribadi ini juga menjadi nilai jual untuk jurusan listrik, yang saat ini jurusan listrik ini menjadi pilihan ke-5 di jurusan di sekolah kami kan. Jadi kami punya 6 Iya. jurusan, listrik ada di pilihan kedua dari bawah. Jadi Hmm. harapan saya terkhusus ya ketika sudah ada progres-progres baik ini diawali dengan 3 anak kami yang keterima, harapannya nanti eh, jurusan listrik ini bisa menjadi pilihan pertama karena memang pusat keunggulan kami, jurusan yang di pusat keunggulan itu adalah jurusan Ya. listrik. Maka insya Allah ini menjadi langkah awal dan insya Allah nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait progres berikutnya Pak Samsul. Gitu Pak Samsul. Iya, Terima ya, kasih. Pak. Saya tunggu nanti, Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu. Kegiatan coaching saya dengan teman sudah saya laksanakan dengan baik. Untuk hal selanjutnya, saya persilahkan waktunya untuk Ibu selaku observasi saya, Bu. Observer saya, Bu. Oke, alhamdulillah Pak kalau sudah terlaksana dengan baik. Bagaimana perasaan Pak Samsul sekarang setelah proses coaching tadi dengan rekan sejawat? Perasaanku sangat bahagia setelah obrolan-obrolan dengan rekan sejawat ini, adanya Mm-mm. tujuan-tujuan, adanya rencana aksi, Mm-mm. ada target-target. Tentunya tanggung jawab di akhir komitmen yang ada sudah muncul di situ, Bu. Saya sangat bahagia tentunya. Oke. Kalau Bapak melihat merefleksi kembali eh, kegiatan coaching tadi, eh, bagaimana Bapak menilai dengan kompetensi yang Bapak ingin tingkatkan tadi? Apakah sudah tercapai ataukah belum? Sudah sejauh mana? Yang ini kalau boleh saya utarakan saat ini coaching dengan rekan sejawat, performa saya tadi yang saya laksanakan dari target saya yang memang 70 tadi, awal startnya dari 70, ternyata Mhm. target yang saya harapkan 95 ini tidak mengecewakan dalam hati saya. Maksudnya dalam gregetnya di pikiran saya terkoneksi dengan hati itu selaras bahwa 97 itu kira-kira dalam hatiku itu sangat mencapai dengan itu, Bu. Tidak meragukan lagi. Alhamdulillah kalau seperti itu, Pak. Nah, jadi Ya. bagaimana dengan rencana Bapak selanjutnya terkait dengan kompetensi ini? Rencana saya selanjutnya setelah kompetensi ini saya dapatkan tentunya selain saya Mm-mm. menularkan, maksudnya selain saya memang oh, memberikan pengaruh dengan rekan-rekan yang lain, rekan-rekan sejawat yang lain, bahwa saat kita ngobrol itu hadir penuh di situasi, di tempat itu, bukan hanya badan yang ada, tapi hati dan pikiran itu menyatu di situ, itu yang perlu saya tularkan, perlu menjadi model saya di tengah-tengah mereka, begitu. Oke, intinya ada follow up bahwa proses kehadiran penuh ini akan diterapkan dan itu akan menjadi teladan ya Pak ya bagi rekan-rekan yang lain intinya ya. Ya.
Ya, Bu. Ya. Eh, boleh izin saya Pak ya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat proses pelaksanaan coaching Bapak tadi. Oh iya, Bu. Jadi saya Boleh, mohon Bu. izin Boleh, ya Pak Bu. ya. Untuk lebih baik, saya sangat menginginkan itu, Bu. Oke. Baiklah Pak, terima kasih. Dari awal, dari kegiatan pra tadi, kemudian pelaksanaan coachingnya, saya mengamati di sini sudah ada peningkatan Pak ya, yang tadinya kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan dalam hal present, Ya. dalam prosesnya. Mm-mm. Alhamdulillah akan dalam hal present tadi Pak, Bapak sudah Iya. ada kehadirannya penuh ya, yang saya amati adanya kesabaran juga dalam proses coaching terhadap rekan sejawat. Iya. Kemudian selain itu juga niatan atau apa ya, rencana Bapak untuk eh, mengimplementasikan kepada rekan-rekan sejawat di yang lain itu saya beri nilai plus sekali, bagus sekali Pak ya. Mudah-mudahan terus ditingkatkan, terus dipertahankan rencana tersebut. Jadi Isiklis kesimpulannya hasil pengamatan saya luar biasa Pak, bagus terhadap performa Bapak untuk proses coaching kali ini. Dan telah ada peningkatan dalam hal present tadi. Terima kasih, Bu. Ya. Bagaimana Pak? Ya. Bagaimana perasaannya Pak Samsul sekarang? Oh, untuk perasaan saya memang sudah lega, sangat lega sekali, sangat sesuai yang apa yang saya harapkan. Terus atas masukannya Ibu, saya tentunya memang masukan yang positif, membangun masukan yang kritik yang membangun. Jadi nanti untuk selanjutnya ya tentu sebagai renungan untuk dipertahankan yang seperti kata Ibu tadi untuk dipertahankan dan untuk ditingkatkan. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya, baik Pak ya, saya undur diri dulu, pamit. Terima kasih Pak. Ya, Eh, sama-sama Bu. telah mau berdiskusi dengan saya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tutup. Stop recording. Boleh menyampaikan ya bagus ya apa yang sudah berjalan tadi ya dengan baik ya. Dan saya lihat sudah benar-benar kehadiran penuh lah ya. Kayaknya mengalir begitu saja apa yang sudah disampaikan tadi ya. Kalau saya melihat ya, ini menurut saya nih, Iya. beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Reni tadi, ada hal memuji eh, apa komunikasi yang disampaikan tadi udah berjalan begitu, mengalir begitu saja gitu, karena sesuai dengan mungkin kompetensinya sama-sama guru SMK ya yang saya lihat. Dan kayaknya terjalin komunikasi yang efektif sekali gitu. Ada catatan saya, kita dalam memberikan apa kalimat-kalimat ya, bentuk-bentuk umpan balik itu kan ada pujian ya. Ada pujian, kemudian ada apresiasi tadi yang lebih banyak yang saya lihat yang disampaikan oleh Bu Reni. Oke. Terima kasih Bu. Ya, gimana Bu Reni? Itu ya, itu masukan dari saya gitu. Jadi kalau Ya memuji Bu, itu ya terima kasih. sebenarnya memuji. Mm-mm. Iya, Benar. tidak sadar ya, mungkin itulah yang memang Ngalir harus gitu kita ya. ikuti. Iya, itu ya Ya Bapak-bapak, bagus. Mm-mm. mungkin cukup
Oke, saya stop ini ya, record ya.